Pernahkah kamu merasa ingin berubah? Kamu tahu ada kebiasaan yang ingin kamu tinggalkan. Mungkin sering begadang, menunda pekerjaan, atau makan berlebihan. Atau sebaliknya, kamu ingin membentuk kebiasaan baru. Seperti mulai bangun pagi, membaca buku, rajin olahraga, atau hidup lebih sehat. Tapi entah kenapa, semuanya terasa berat. Kamu mulai semangat, tapi lama-lama kembali ke titik awal. Seolah ada yang salah dalam diri ini. James Clear, dalam bukunya Atomic Habits, memberikan satu kalimat pembuka yang sangat sederhana, namun mengena. Perubahan kecil dapat membawa dampak yang luar biasa. Bayangkan kamu sedang mengisi sebuah ember besar dengan air, tapi yang kamu gunakan hanyalah satu tetes kecil dari keran bocor. Hari pertama, ember itu masih kosong. Hari kedua, tetap belum terlihat perubahan. Hari ketiga, kamu mulai ragu, apakah ini benar-benar akan penuh. Tapi kamu tetap biarkan tetesan itu terus jatuh. Hari ke-10, air mulai menutupi dasar ember. Hari ke-30, setengahnya terisi. Dan tanpa kamu sadari di hari ke-50, air itu tumpah, ember itu penuh. Begitu juga dengan kebiasaan. Satu keputusan kecil hari ini mungkin terlihat sepele, tidak langsung mengubah apa-apa. Tapi jika kamu konsisten, setiap tetes akan mengisi ember masa depanmu, hingga akhirnya kamu panen hasil dari semua keputusan kecil itu. 1. Perubahan 1% lebih baik setiap hari. James Clear memperkenalkan konsep perbaikan 1%. Jika kamu bisa menjadi 1% lebih baik setiap hari, maka dalam 1 tahun, kamu akan 37 kali lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika kamu memburuk 1% setiap hari, dalam 1 tahun, hasilnya akan mendekati 0. Itulah kekuatan dari kebiasaan kecil yang konsisten. Masalahnya adalah, kita hidup di zaman instan. Kita ingin hasil cepat, diet 7 hari, sukses dalam seminggu, tidur dan bangun dengan otot langsung terbentuk. Tapi kenyataannya, perubahan besar jarang terlihat di awal. Itulah kenapa banyak orang menyerah di tengah jalan. Mereka tidak sadar bahwa proses sedang bekerja dalam diam. Pada tahun 2003, dunia balap sepeda Inggris berada dalam titik terendah. Selama hampir seabad, prestasi mereka mengecewakan. Tidak ada medali emas di Olimpiade selama puluhan tahun. Tidak ada satupun pembalap Inggris yang pernah memenangkan Tour de France, ajang balap sepeda paling bergengsi di dunia. Bahkan, produsen sepeda terkenal enggan menjual sepeda mereka ke tim nasional Inggris karena takut reputasi mereka rusak. Namun, semua itu berubah saat Dave Brailsford ditunjuk sebagai kepala pelatih. Ia datang membawa pendekatan yang berbeda, sederhana namun revolusioner. The aggregation of marginal gains, atau jika diterjemahkan, penjumlahan dari peningkatan kecil. Alih-alih melakukan perubahan besar, Brailsford mulai mencari cara meningkatkan setiap aspek kecil dalam performa tim, meski hanya 1%. Mereka mengubah posisi duduk pesepeda agar lebih efisien, memilih bantal yang memberi kualitas tidur terbaik bagi atlet, hingga melatih cara mencuci tangan yang benar untuk mencegah flu. Bahkan, mereka mengecat bagian dalam truk pengangkut sepeda dengan warna putih agar debu lebih mudah terlihat dan dibersihkan. Awalnya, perubahan ini tampak sepele. Tidak ada keajaiban instan. Namun, tahun demi tahun, efeknya mulai terlihat. Hanya 5 tahun setelah Brailsford memimpin, tim sepeda Inggris meraih 60% medali emas di Olimpiade Beijing ke-2008. Dan dalam 10 tahun berikutnya, mereka mendominasi dunia balap sepeda, memenangkan Tour de France 6 kali dalam 7 tahun. Apa yang dulunya mustahil, kini menjadi kenyataan. Semua itu berawal dari satu hal. Kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. James Clear memulai buku ini bukan dengan teori atau kutipan rumit, melainkan dengan kisah nyata yang mengingatkan kita bahwa perubahan besar tidak datang dari lompatan besar, tetapi dari langkah kecil yang berulang. Kedua, sistem lebih penting dari tujuan. Banyak orang fokus pada tujuan. Aku ingin menurunkan 10 kilo. Aku ingin punya penghasilan 100 juta. Aku ingin lulus dengan nilai sempurna.
Tapi James Clear mengajak kita untuk berpikir lebih dalam. Bukan soal apa yang ingin kamu capai, tapi bagaimana sistemmu untuk mencapainya. Jika kamu hanya fokus pada hasil akhir, kamu akan cepat kecewa. Karena hasil itu di luar kendali harianmu. Tapi jika kamu fokus pada sistem proses harian yang kamu jalani, kamu akan punya arah yang jelas dan lebih mungkin bertahan. Contoh sederhana. 2 orang ingin jadi sehat. Orang pertama bilang, aku ingin turun 10 kilo. Orang kedua bilang, aku ingin menjadi orang yang hidup sehat setiap hari. Siapa yang menurutmu akan bertahan lebih lama? Aku yakin kamu pasti bisa menyimpulkannya sendiri. Ketiga, kebiasaan menentukan identitas. Ada satu kalimat kuat dalam buku ini. Setiap tindakan adalah suara untuk identitas yang kamu pilih. Jika kamu menulis 1 halaman setiap hari, kamu sedang memberi suara untuk menjadi seorang penulis. Jika kamu pergi ke gym meskipun hanya 15 menit, kamu sedang memilih identitas sebagai orang yang aktif dan sehat. Kebiasaan bukan sekadar rutinitas. Kebiasaan adalah cerminan dari siapa kamu sebenarnya. Jadi jika kamu ingin berubah, ubah dulu identitasmu. Bukan aku mau membaca lebih banyak, tapi aku adalah seorang pembaca. Bukan aku mau hidup sehat, tapi aku adalah orang yang hidup sehat. Karena ketika kebiasaan selaras dengan identitas, segalanya terasa lebih ringan. Kamu tidak sedang memaksa diri, tapi sedang menjadi dirimu yang baru. Keempat, hukum perubahan perilaku. James Clear memberikan 4 prinsip untuk membentuk kebiasaan baru. Pertama, buatlah kebiasaan itu jelas. Kita perlu petunjuk visual atau lingkungan yang mendukung. Contohnya, letakkan botol minum di meja agar kamu ingat untuk minum. Taruh sepatu lari di depan pintu agar kamu ingat olahraga. Semakin jelas isyaratnya, semakin besar kemungkinan kamu melakukannya. Kedua, buat kebiasaan itu menarik. Kebiasaan yang menyenangkan akan lebih mudah bertahan. Kamu bisa menggabungkan dengan hal yang kamu suka, misalnya. Setelah menyapu rumah, aku boleh nonton 1 episode drama. Ini disebut temptation bundling. Ketiga, buat kebiasaan itu mudah. Jangan mulai dengan yang besar, mulailah sekecil mungkin. Bukan olahraga 1 jam setiap hari, tapi push-up 5 kali setiap pagi. Jika terlalu berat, otak kita akan mencari alasan untuk menunda. Keempat, buat kebiasaan itu memuaskan. Akhiri dengan rasa kemenangan. Beri tanda di kalender. Beri pujian pada diri sendiri. Kepuasan ini memperkuat sinyal di otak bahwa, hey, ini kebiasaan yang menyenangkan. Kelima, lingkungan mengalahkan kemauan. Banyak orang berpikir, aku gagal karena aku kurang disiplin. Padahal seringkali, masalahnya bukan pada dirimu, tapi pada lingkunganmu. Jika kamu ingin makan sehat, tapi kulkasmu penuh makanan instan, kamu sedang melawan diri sendiri. Jika kamu ingin lebih fokus, tapi handphone selalu ada di meja, notifikasi akan terus mengganggumu. Desainlah lingkunganmu agar mendukung kebiasaan baik. Ingat, lebih baik menciptakan sistem yang mendukungmu daripada terus berperang dengan godaan yang sama setiap hari. Keenam, kebiasaan buruk dan lingkaran setan. Bagaimana dengan kebiasaan buruk? James Clear menjelaskan bahwa cara terbaik untuk menghentikan kebiasaan buruk adalah dengan membalik 4 hukum tadi. Buat isyaratnya tidak terlihat, buatlah tidak menarik, buatlah jadi sulit, dan buat jadi tidak memuaskan. Misalnya, kamu ingin berhenti scrolling media sosial. Jauhkan handphone dari tempat tidur. Hapus aplikasi dari layar utama. Gunakan aplikasi pengatur waktu. Dan catat berapa jam yang hilang setiap harinya. Dengan begitu, kamu membuat kebiasaan buruk itu lebih sulit diakses. Dan secara perlahan, kamu memutus lingkaran setannya. Ketujuh, jangan kejar kesempurnaan, kejar konsistensi. Akhirnya, kita perlu menerima satu hal penting. Tidak ada kebiasaan yang berjalan sempurna. Akan ada hari kamu malas, akan ada hari kamu lelah, dan itu tidak apa-apa. James Clear menyarankan prinsip, never miss twice. Kalau hari ini kamu gagal, pastikan besok kembali ke jalur. Konsistensi bukan tentang kesempurnaan, tapi tentang selalu kembali lagi dan lagi.
Bayangkan jika kamu mulai hari ini. Bukan perubahan besar, hanya satu langkah kecil. Membaca satu halaman, push up 5 kali, atau menulis 3 kalimat. Kecil, tapi dilakukan setiap hari. Kamu tak akan langsung melihat hasilnya minggu ini. Tapi dalam sebulan, kamu akan merasa lebih percaya diri. Dalam setahun, kamu akan menjadi pribadi yang berbeda. Dan dalam beberapa tahun, mungkin kamu akan terkejut dengan sejauh apa kamu telah melangkah. Bukan karena keberuntungan, tapi karena pilihan-pilihan kecil yang kamu ambil setiap hari. Sekarang, kamu tahu bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Jangan takut untuk memulai dengan hal kecil. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu lebih dekat pada tujuanmu. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung channel ini agar kami bisa terus memberikan konten yang inspiratif dan bermanfaat bagi kamu. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.